Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah desa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir bandang merendam ribuan rumah warga dan fasilitas umum. Bencana tanah longsor dan banjir bandang akibat luapan sungai Makawa terekam video amatir warga. Banjir yang datang secara tiba-tiba membuat ratusan warga panik. Pihak Basarnas Kota Palopo dibantu anggota TNI melakukan penyisiran untuk mencari warga yang terjebak banjir bandang dan tanah longsor. Pompengan, banjir kiriman. Tim SAR gabungan berjibaku mencari para korban yang terjebak di dalam rumah maupun di perkampungan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah hewan ternak milik warga hanyut tersapu derasnya banjir bandang. Setengah lima. Setengah lima air, baru air naik langsung besar. Nggak seperti banjir-banjir biasa, bang bersusun air itu datang air langsung. Pemprov DKI Jakarta menyiagakan 487 unit pompa air untuk mengantisipasi banjir ibu kota. Hal ini dilakukan seiring memasuki musim penghujan di bulan September, yang puncaknya diprediksi awal 2022 mendatang. Guna mengantisipasi dan menanggulangi banjir di ibu kota, Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan 487 unit pompa air yang disebar di 178 rumah pompa. Salah satunya di pintu air pompa IKIP Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang sudah berstatus siaga beroperasi. Meski saat pengecekan, pompa berfungsi dengan normal, namun indikator atau meteran ketinggian air belum terpasang di dinding kali. Sehingga petugas Suku Dinas Sumber Daya Air masih menggunakan perkiraan secara manual untuk menentukan kapan mesin akan dinyalakan. Sini standby aktif semua. Kita sudah mempersiapkan untuk menghadapi musim hujan. Saya bisa meyakini kalau airnya itu memang cukup untuk dialirkan dari Ulakan ke Kali Sunter. Dinas Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta membangun sodetan saluran air di kawasan Durensawit. Hingga pagi tadi situasi arus lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan terpantau ramai lancar. Selama 2,5 bulan ke depan, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur ditutup untuk pembangunan sodetan saluran air sepanjang 750 meter. Terkait hal ini, rekayasa lalu lintas diberlakukan. Pekerjaan sodetan saluran air ini merupakan tindak lanjut Pemprov DKI Jakarta terhadap banjir yang kerap menggenangi ratusan rumah setiap tahunnya. Sudah terhubung bersama kami, rekan kami ada Lineke Usiki di Jalan Durensawit, Jakarta. Lineke, ruas jalan apa saja yang ditutup hingga siang ini? Lineke. Ya, Lovi dan juga pemirsa, sejauh ini untuk ruas jalan ditutup adalah Jalan I Gusti Ngurah Rai, tepatnya dari seberang kantor PMI hingga dengan kantor P3. Ini ditutup untuk 2 lajur utama dari arah Jatinegara Kampung Melayu yang menuju ke Bekasi ataupun Durensawit. Kendati ditutup, kalau kita lihat untuk kendaraan pribadi kemudian maupun untuk angkutan umum ini masih dapat melintas menggunakan jalur busway yang sudah disiagakan. Dan tidak hanya itu saja, kalau kami lihat pantauan ini sejauh ini sudah ada petugas gabungan mulai dari Dinas Perhubungan ataupun Satpol PP yang disiagakan, kemudian juga sudah ada pembatas beton, pembatas seng maupun rambu-rambu informasi untuk sosialisasi mengenai mengapa kemudian penutupan ini dilakukan karena adanya pengerjaan dari sodetan saluran air. Kemudian untuk kendaraan berat di atas 5.500 ton ini tidak dapat melintas di sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai mulai dari pukul 4 hingga dengan pukul 10 malam dan dialihkan untuk mereka yang dari arah Jatinegara ataupun Kampung Melayu ini dialihkan ke Jalan Pahlawan Revolusi menuju ke Jalan Basuki Rahmat ataupun BKT, kemudian ada juga yang mengarah ke Pulau Gadung untuk dapat sampai ke Jalan Bekasi Raya. Sejauh ini arus lalu lintasnya memang terpantau ramai lancar, tetapi yang dikhawatirkan adalah
pada sore hari nanti menjelang jam kepulangan kantor. Karena biasanya mereka yang bekerja di Jakarta ini akan menggunakan Jalan I Gusti Ngurah Rai untuk menuju ke Bekasi. Apalagi kalau kita lihat di sini ada penyempitan jalur, dalam artian untuk 2 lajur utama ini tidak dapat digunakan sama sekali. Yang disediakan bagi kendaraan pribadi ini hanyalah jalur busway saja. Sementara itu berkenaan dengan pengerjaan sodetan saluran air saat ini sementara dilakukan, sudah ada 1 alat berat yang disiagakan dan juga sejumlah pekerja yang melakukan proses tahapan pertama, yakni proses pengerukan jalan. Nah, karena memang untuk sodetan saluran air yang rencananya ini akan dibangun di sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai sepanjang 878 meter, ini juga akan dilakukan penggalian sedalam 3,5 meter dengan targetnya nanti akan rampung pada tanggal 15 Desember 2021. Sehingga tentunya ini yang perlu juga diperhatikan oleh pengendara ataupun pengguna jalan, bahwa Jalan I Gusti Ngurah Rai akan ditutup hingga dengan nanti 2,5 bulan di tanggal 15 Desember 2021. Kenapa kemudian Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Alam melakukan pengerukan ini? Karena ketika memasuki musim penghujan seperti ini, biasanya ada laporan yang menyebutkan ataupun biasanya kalau kita lihat pada faktanya 4 RW yang ada di Kelurahan Klender, yakni mulai dari RW 6, RW 9, RW 10 dan juga RW 12 ini biasanya terendam oleh banjir. Ratusan warga ini terendam oleh banjir dan bahkan jalanan-jalanan protokol yang ada ini tergenang oleh air. Karena kurangnya kapasitas saluran air ini yang kemudian tidak optimal, maka kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperlebar saluran air dan bahkan nantinya di bawahnya juga ada crossing saluran air. Kembali ke Lofi. Terima kasih Lineke Utsik yang melaporkan langsung dari Durensawit, Jakarta. Wujud kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi serta tumbuh kembang wirausahawan di Indonesia, Bank Mandiri menyelenggarakan program Wirausaha Muda Mandiri. Mengusung tema Living the Dream, kompetisi WMM 2021 akan mengadu inovasi wirausaha muda di 5 kategori dengan total hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Bank Mandiri kembali menyelenggarakan program Wirausaha Muda Mandiri. Program yang berjalan setiap tahun sejak tahun 2007 lalu ini bertujuan mencari bibit pengusaha muda potensial yang mampu bersaing secara global. Tahun ini tema yang diusung adalah Living the Dream. Kompetisi ini akan mengadu inovasi wirausaha muda di 5 kategori, diantaranya yakni industri, perdagangan, dan jasa. Kemudian boga, kreatif, sosial, dan teknologi. Adapun total hadiah bagi para pemenang sebesar 2,5 miliar rupiah ditargetkan peserta WMM tahun ini akan diikuti sebanyak 3.000 peserta dari usia 18 hingga 35 tahun. Memang agak lebih profesional, lebih juga hadiahnya lebih besar. Dan kalau biasa-biasanya kita tuh awarding ya, jadi kita kasih juara-juara itu udah tahu gitu ya dapatnya berapa gitu. Kok kali ini finalis-finalis nanti akan berlomba untuk mendapatkan atau menyesuaikan hadiah yang mereka peroleh. Jadi nanti juga akan ada kita challenge group gitu juga di Bali, di Jakarta. Jadi akan Sebuah gudang pencucian kain pabrik tekstil di Kota Bandung, Jawa Barat terbakar hebat. Informasinya sesaat lagi di iNews ya.